Sejak tengah abad ke-20 hingga abad ke-21, kita semua tahu bahwa cuma ada satu negara yang disebut sebagai negara adikuasa atau adidaya. Negara ini adalah Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan tak takut menghadapi agresi Rusia dan China. Jika mengancam kedaulatan Amerika Serikat akan mengambil tindakan tegas. Hal ini disampaikan oleh Joe Biden saat menyampaikan pidato kenegaraan tahunan di hadapan Kongres. Sebagaimana kita ketahui bahwa hubungan ketegangan antara Amerika Serikat dan China sedang memuncak. Joe Biden terus berupaya meyakinkan warga Amerika Serikat tentang situasi keamanan. Ungkapan itu sembari mengirim pesan kepada negara China. Amerika Serikat berkomitmen untuk bekerja sama dengan negara China di berbagai bidang yang mampu memajukan kepentingan Amerika Serikat dan juga manfaat bagi dunia. Namun, jika negara China mengancam kedaulatan Amerika Serikat, maka Joe Biden akan mengambil tindakan untuk melindungi negaranya. Wow, memang jika banyak negara yang mencoba mengejar Amerika Serikat, bahkan ingin merebut titel tersebut, salah satu yang paling gencar adalah China. Jelas saja, persoalan ekonomi negeri Tiongkok ini 11-12 dengan Amerika Serikat. Sekarang, negeri ini bahkan tidak takut untuk melakukan perang dagang. Selain itu, secara militer, China juga bukan kaleng-kaleng. Dari situs global, Firepower China menduduki posisi ketiga dalam chart tersebut. Apalagi kita gali kekuatan lebih dalam, China memang punya potensi sebagai negara adikuasa atau adidaya. Mari kita melihat seberapa banyak China menggelontorkan dana untuk kebutuhan militer mereka. Sebagai negara gacor dengan GDP-nya mencapai 17,73 triliun US dollar atau setara dengan 271,4 kuadriliun rupiah. Wow, China menggelontorkan sekitar 1,2% dari GDP-nya untuk budget militer. Jika dihitung, ada 230 miliar dolar atau 3,5 kuadriliun rupiah. Memang persoalan budget China memang kalah dengan Amerika Serikat yang berani mengeluarkan hingga 761 miliar US dollar. Dengan melihat laporan keuangan dari China, wajar jika Tiongkok menduduki peringkat ketiga di Global Firepower. Selain tentang uang, China juga sangat luar biasa. Jika kita membahas tentang militernya, perlu kita ketahui bersama bahwa di zaman modern sekarang, China memiliki populasi terbanyak di dunia. Dan itu memang realita. Jika kita melihat pada data tahun 2021, populasi China, sudah menyentuh di angka 1,412 miliar jiwa. Nah, dengan populasinya demikian, wajar sekali jika jumlah personel militer China menjadi yang paling terbanyak di dunia. Dari data yang ditemukan, bahwa jumlah personel negeri tirai bambu ini mencapai 3,1 juta personel yang terdiri dari 2 juta personel aktif, 510 ribu personel cadangan, 625 ribu para militer. Dan dalam keadaan darurat, jumlah partisipan militer menjadi sangat banyak karena negeri ini telah melaksanakan wajib militer sejak tahun 1951. Makanya, pria dalam rentan umur 16 hingga 49 yang berjumlah 664,8 juta jiwa di China bisa langsung digunakan sebagai garda terdepan. Mari kita bahas kepemilikan alutsista, laut, udara, dan darat dari negara tirai bambu ini. Pada awal mulanya, negara China memiliki 1.570 jet tempur, 801 pesawat bantuan, dan 1.194 helikopter. Dari segi kapabilitas, alutsista udara milik China, Zhenwen, ciptaan mereka ini terus dikembangkan. Salah satu pengembangan yang paling mencolok adalah dari Evolution drone Anyer milik China. Dalam beberapa tahun terakhir ini, negara yang dipimpin oleh Xi Jinping tersebut mengumumkan drone baru mereka, yakni Winglong 1E. Tugas dari drone ini sangat lumayan sederhana, yaitu melakukan operasi pengintaian dan juga serangan presisi. Namun tak bisa kita pungkiri bahwa
Winglong ini nantinya juga akan dilengkapi dengan kecerdasan buatan untuk proses peluncuran pendaratan otomatis. Nah, pemerintah Cina bilang kalau drone ini nantinya akan menjadi penguasa langit di medan perang. Wow, untuk memberi informasi akurat dari serangan yang mematikan. Aduh, elus-elus dada ini. Akan tetapi bukan cuman itu, Winglong ini juga diklaim drone yang paling murah dari 25% dari total biaya pembuatan drone Amerika Serikat. Mari kita menuju ke alutsista Angkatan Laut. Dari data yang bisa kita akses, Cina memiliki alutsista laut berupa 2 kapal induk, 3 kapal induk ringan untuk helikopter, 50 destroyer, 43 frigates, 72 korvet, dan 78 kapal selam, serta 150 kapal patroli dan 36 penyapu ranjau. Kekuatan di bagian sektor laut ini bukan main-main. Memang Cina dikenal sering membuat ulah atau masalah di kawasan perairan negara lain, seperti di Laut Cina Selatan. Capek deh. Negara ini memang suka cari masalah. Salah satu kekuatan alutsista laut yang paling menonjol adalah kapal selam nuklir mereka, seperti tipe 019-4 Jin Class. Kapal selam ini adalah kapal selam pembawa misil antar benua, seperti JL-2 yang memiliki daya jangkar hingga 7.000 km dan JL-3 yang memiliki daya jangkau 12.000 km. Sangat gila bukan? Apalagi dengan daya ledakannya bisa mencapai 2 megaton TNT yang tentu bisa menghancurkan kota sebesar New York, Tokyo, dan kota sentral lainnya. Mari kita mulai bahas kepemilikan alutsista darat negara tirai bambu. Dalam kepemilikan alutsista, Cina dikenal sebagai salah satu produsen yang paling produktif. Persoalan alutsista tidak jarang jika negara ini menjadikan alutsista sebagai bisnis utama untuk meraup keuntungan. Dari data yang tersedia, Cina memiliki 4.950 tank, 174.300 kendaraan lapis baja, 4.229 pelontar artileri, dan 3.145 peluncur roket. Jika kita berkaca pada jumlah, Cina bukan negara biasa untuk kekuatan angkatan darat mereka. Apalagi teknologi yang disematkan pada alutsista anyar dari Cina bukan sembarangan. Salah satu contohnya adalah Dongfeng 41. Alutsista ini adalah kendaraan rudal balistik antara benua generasi keempat yang dimiliki oleh Cina. Dari segi kemampuan, DR-41 bisa melakukan hal yang di luar nalar. Hulu ledakan yang ditembakkan memiliki kemampuan jelajah mencapai 18.000 km dengan kecepatan Mach 25 atau setara dengan 30.600 km per jam. Dalam parade militer yang dilakukan dan keterangan pihak berwenang Cina, rudal balistik ini antara benua bisa mencapai Washington DC, Amerika Serikat, hanya dalam waktu 30 menit jika ditembakkan dari Beijing, Cina. Wow! Kalau ada yang bertanya, kenapa contohnya Amerika? Memang jawabannya simpel saja. Amerika dan Cina memiliki kesamaan sentimental yang negatif. Nah, selain daya jelajah dan kecepatan, DA-41 juga memiliki daya hancur yang luar biasa. Hulu ledakan yang dibawa adalah hulu ledakan nuklir dengan jumlah 6 hingga 10 kekuatan masing-masing. Dari hulu ledakan ini adalah 3 megaton TNT yang ratusan kali lebih kuat ketimbang bom atom yang menghancurkan kota Hiroshima dan Nagasaki di Perang Dunia Kedua. Jadi, jika DA-41 ini ditembakkan, bisa jadi satu provinsi di Indonesia hilang dari peta. Luar biasa. Selain itu juga, baru-baru ini di awal tahun 2023, Cina juga membuat Amerika Serikat ketar-ketir oleh adanya misil anti-satelit bernama CC-19. Misil ini disebut dengan misil perang penghancur satelit untuk memenangkan perang di ruang angkasa.